Probolinggo merupakan salah satu daerah di wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur yang masyarakatnya teridentifikasi berbudaya Pandalungan atau Pendalungan atau berarti campuran. Interaksi terus-menerus masyarakat berbeda latar belakang kultur di Probolinggo melahirkan pola budaya baru, hybrid atau hasil pencampuran. Di kota Probolinggo, upaya identifikasi karakter budaya Pandalungan Probolinggo telah dilakukan sejak awal 2000-an melalui beberapa kali forum seminar dan workshop. Namun sejalan dengan akulturasinya yang masih terus in progress, belum terlalu banyak pendaran budaya Pandalungan Probolinggo bisa teridentifikasi selain bahasa dialek Probolinggoan yang juga masih minim. Apa itu Pandalungan? Apakah budaya Pandalungan Probolinggo berarti hanya campuran Jawa dan Madura? Lalu, agar budaya Pandalungan Probolinggo semakin tegas karakternya, apakah perlu langkah mendesain? Sebagai salah satu bahan refleksi Hari Jadi Kota Probolinggo ke-663, jurnalis Sadat.id TV Iqbal Al-Fardi mewawancarai khusus dosen Fakultas Ilmu Budaya atau FIB Universitas Jember, Dr. M. Ilham Zubazari MSI mengenai budaya Pandalungan. Etnis atau kelompok-kelompok Di wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur ini daerah dengan budaya Pandalungan ditemukan di mana saja, Pak? ya. Kalau secara pembagian kewilayahan, Jawa Timur ini kan ada 10 wilayah kebudayaan. Ya. Salah satunya adalah Pendalungan. Nah, Pendalungan ini terbentang mulai dari wilayah Tapal Kuda, mulai dari Pasuruan, terus Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo sampai ke Banyuwangi. Nah, kalau di Probolinggo kan ada subetnis Tengger, di Banyuwangi ada Osing. Nah, selain itu adalah orang-orang Pendalungan. Jadi di luar itu orang-orang Pandalungan semuanya. Orang-orang kita bisa menyebut itu sebagai orang-orang Pendalungan. Pandalungan. Iya. Tapi kan masalah identitas kultural itu kan kembali ke masing-masing. Kalau si orang tersebut tidak mau disebut dirinya sebagai orang Pendalungan, ya nggak masalah juga. Tapi untuk kepentingan studi sosiologi misalnya, studi politik, studi kebudayaan, kita kan perlu identifikasi. Nah, identifikasi semacam itulah yang kita perlukan, dan secara global, secara umum kita menyebut orang-orang yang mendiami wilayah Tapal Kuda ini sebagai orang Pendalungan, termasuk di Probolinggo itu. Termasuk di Probolinggo. Apakah satu daerah yang berkultur Pandalungan ini dengan daerah lainnya juga berkultur Pandalungan selalu identik atau justru tetap memiliki perbedaan tegas, Pak? Ya, meskipun kita menyebut sebagai orang Pendalungan, tidak sama semuanya. Sama dengan orang Madura. Orang Madura itu yang ada di Bangkalan, Sampang, Pamekasan, kemudian Sumenep, itu berbeda-beda. Misalnya dari bahasa, orang Sumenep itu menyebut katok itu saleber. Makin ke sini ada seleber, orang sampai sini leber. Itu artinya tidak ada yang bisa dianggap sama meskipun mereka adalah orang Madura, apalagi orang Pendalungan. Pendalungan itu kan mix ya. Iya, mix. Hybrid. Ada yang Jawa bercampur dengan Madura, ada Jawa bercampur dengan Osing, Jawa bercampur dengan Arab, ada yang Jawa dengan Jawa, tetapi karena menempati di wilayah Pendalungan, kita identifikasi sebagai Pendalungan. Berbeda-beda, berbeda sekali. Untuk ini, Pak, perbedaan tegasnya, Pak, di setiap wilayah. Misalnya nih, kalau yang di Probolinggo itu sangat terpengaruh kebudayaan Arek. Kebudayaan Arek itu Malang, Surabaya itu. Nah, kebudayaan Arek tidak merembet sampai ke sini. Di Lumajang ya sebagian terpengaruh kebudayaan Arek, Malang.
Terus sebagian karena riwayat panjang, maka Osing juga berpengaruh. Di Jember juga begitu. Madura sangat kuat pengaruhnya. Ya. Di satu bagian tertentu, di bagian yang sebelah timur sini Osing berpengaruh. Madura, Mandar di daerah selatan itu. Jadi itu wilayah kebudayaan Pendalungan itu berbeda-beda karena lingkungannya juga berbeda-beda, bermacam-macam. Ambil contoh Pak, kultur Pendalungan di Probolinggo apakah sama dengan Pendalungan di Jember? Yang mengapa mereka disebut sebagai Pendalungan itu tentu ada benang merah yang menjadikan mereka sama. Kita identifikasi sebagai sama. Sebagian orang menganggap bahwa Pendalungan itu adalah masyarakat campuran hybrid antara Jawa Madura. Bagian yang lain mengatakan, oh bukan hanya itu. Jawa dengan Osing juga Pendalungan, Jawa dengan Arab juga Pendalungan. Bahkan ada yang beranggapan Pendalungan itu kalau orang-orang setempat, misalnya orang Madura atau orang Jawa atau orang Osing yang kawin dengan orang Eropa, misalnya Portugis dulu ya, Belanda, Inggris, itu adalah orang Pendalungan. Tapi secara keseluruhan itu ada persamaannya. Benang merahnya adalah campuran. Mirip melting potnya di Amerika ya? Ya betul. Tapi itu menimbulkan permasalahan juga. Misalnya nih, bagaimana orang seperti saya yang selama 30 tahun lebih tinggal di Jember, di wilayah Pendalungan. Saya orang Jawa, istri saya Jawa, anak saya lahir di sini. Apakah mereka tidak bisa disebut sebagai Pendalungan? Jawa dengan Jawa. Bisa dong, karena mereka lahir di sini. Ya. Lingkungannya adalah lingkungan Pendalungan. Itu anak saya yang lahir di sini. Bagaimana dengan saya yang selama 30 tahun tinggal di sini, lebih lama dari tempat kelahiran saya, ya, di daerah Mataraman sana. Boleh dong untuk kepentingan kebudayaan, sandaran kebudayaan, identitas kultural, saya menyebut diri saya sebagai orang Pendalungan. Nah, begitu. Jadi Pendalungan itu kompleks sekali. Pada daerah yang disebut berkultur Pendalungan, Pak, apakah ada yang pencampurannya sudah merata di berbagai aspek? Itu sporadis ya, jadi tidak bisa kita mengatakan ini orangnya, kecuali itu adalah desa yang memang desa tradisional ya. Misalnya ada yang melakukan penelitian di Probolinggo, itu ada beberapa desa yang masyarakatnya berbahasa campuran Jawa Madura secara seimbang ya, 50% Jawa, 50% Madura. Di tempat-tempat lain ada yang kandungan Maduranya lebih besar, di tempat lain kandungan Jawanya lebih besar, seperti itu. Jadi tidak bisa, kecuali itu tadi daerah-daerah yang memang secara tradisional turun-temurun sebagai orang setempat. Lalu pada umumnya daerah Pendalungan terjadi hibridasi pada aspek apa yang terbanyak muncul dan paling menonjol? Ya, karena ini masalah kebudayaan, jadi hibridasi itu ada pada produk-produk kebudayaan. Membedakan kebudayaan dengan yang bukan kebudayaan itu gampang sekali. Misalnya yang bisa kita kelola, bisa kita manage itu kebudayaan. Kalau sungai, kemudian laut itu kan alam itu ya, alamiah, itu bukan kebudayaan. Tapi sektor-sektor di sekitar itu bisa kita manage. Misalnya pertanian di sekitar, kalau tinggal di sekitar sungai, bekerja di sektor pertanian, itu bisa kita manage. Yang di dekat laut menjadi nelayan, itu yang bisa kita manage. Itu adalah produk-produk kebudayaan. Ini yang membedakan orang per orang atau etnis-etnis atau kelompok-kelompok berada di mana mereka. Kalau mereka berada di suatu tempat yang lingkungan tertentu, maka mereka akan menyesuaikan dengan lingkungannya itu. Di tempat lain juga begitu. Ini akan menghasilkan varian-varian kebudayaan Pendalungan. Sama dengan di daerah-daerah lain, varian-varian kebudayaan semacam itu juga terjadi. Nah,
orang-orang di suatu tempat itu berkesenian. Kesenian itu jangan hanya dianggap sebagai tari-tarian, jaranan, reog, itu salah satunya ya. Antara lain produk kebudayaan semacam itu. Tapi ada produk-produk kebudayaan, kesenian yang menyatu dengan kehidupan sehari-hari sehingga sulit kita identifikasi, misalnya pakaian. Ini kita sedang berkesenian ini sebenarnya. Seni berpakaian, menata rambut itu seni penataan rambut dan yang lain-lain. Kuliner, macam-macam ya. Macam-macam. Itu bervariasi dari satu tempat ke tempat lain karena memang pengaruh-pengaruh. Gitu. Jadi sebenarnya apa ya, urgensinya atau nilai strategis labeling pendalungan di berbagai daerah, bagi daerah itu apa Pak urgensinya Pak? Gini, menurut saya identitas kultural itu sangat diperlukan. Tapi jangan salah ya, identitas kultural itu cair sifatnya. Artinya berlapis-lapis. Dinamis. Saya suatu ketika cukup menyebut saya sebagai orang Indonesia. Ketika saya berada di Eropa misalnya. Kalau saya menyebut saya orang Pendalungan atau saya orang Jawa, bingung mereka. Saya cukup menyebut saya orang Indonesia. Di Jakarta ketika ketemu teman-teman di sana, saya boleh ketika berdiskusi masalah kebudayaan saya menyebut saya orang Jawa. Karena memang saya dilahirkan di lingkungan kebudayaan Jawa, orang tua saya Jawa. Tapi untuk kepentingan yang lebih spesifik di Jawa Timur ketika berdiskusi tentang pembagian wilayah, saya bisa menyebut bahwa saya adalah orang Pendalungan. Karena begini. Suatu ketika saya juga bisa menyebut bahwa saya orang Islam. Karena saya beragama Islam. Jadi identitas kultural itu bisa bervariasi. Ini penting karena sebagai ancer-ancer kita mau ke masa depan. Arah masa depan itu analoginya misalnya begini. Kalau kita mau ke Surabaya, Mas Iqbal ditanya, Mas Iqbal mau ke Surabaya? Iya. Samain sekarang ada di mana? Bingung. Di mana ya ini? Di mana ini? Nggak bisa ngasih petunjuk. Ya cari sendiri. Tapi kalau saya nih ada di FIB, di UNED. Oh kalau begitu keluar ke sana, ke arah sana, lalu itu mudah sekali ketika kita bisa menentukan bahwa kita berada di sini. Saya adalah orang Pendalungan, saya mengemban, mendukung kebudayaan Pendalungan, maka pengembangan kebudayaan saya adalah begini. Begitu, misalnya semacam itu. Berdasarkan penelitian dan kajian yang sudah dilakukan Mas Ilham ini, bagaimana potret kultur Pendalungan di Probolinggo? Apa ciri kultur Pendalungan Probolinggo yang paling menonjol? Oke. Probolinggo ini tidak terlalu berbeda jauh dengan tempat-tempat lain, misalnya Lumajang dan Jember, secara umum. Tapi secara spesifik ada perbedaan-perbedaan yang perbedaan spesifik itulah yang mestinya menjadi perhatian masyarakat atau pemerintah setempat untuk mengembangkan diri. Misalnya berbeda dengan Jember. Probolinggo itu adalah kota yang mempunyai sejarah yang sangat panjang. Kalau Jember kan sejarahnya cetek relatif pendek. Era Belanda perkebunan itu nggak punya sampai ke tataran kerajaan, nggak ada. Nah, Probolinggo punya itu, seperti juga Lumajang punya. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Probolinggo itu sudah ada jauh sebelum orang berpikir tentang nasionalisme, belum berpikir tentang modernisme yang kita pahami sekarang. Itu di sana sudah ada kebudayaan yang berkembang. Itu bisa digali dan dikembangkan menjadi Probolinggo modern, yang tentu saja hasilnya akan berbeda dengan Jember atau Lumajang karena modal kultural yang dipunyai berbeda. Misalnya dalam hal kesenian Probolinggo itu selain kesenian yang secara umum dimiliki oleh orang Jawa, misalnya wayang kulit ada di sana, ludruk juga ada orang-orang Jawa Timur.
kemudian jaranan juga ada, tapi ada yang spesifik, misalnya punya gelipang, punya jaran bodak, yang di tempat lain itu sulit ditemukan. Jaran bodak itu saya hanya menemukan di Probolinggo. Di sana juga ada lengger yang berbeda dengan lengger di Jember atau di Jawa Tengah misalnya. Lengger di Probolinggo berbeda, itu juga bisa dikembangkan. Tapi kan selama ini belum mendapat perhatian yang maksimal, yang khusus begitu, sehingga ini menjadi kekuatan yang bisa ditonjolkan. Belum lagi potensi yang tidak bersifat kultural, misalnya alam. Probolinggo itu mempunyai kekayaan lokal yang di tempat lain tidak ada. Itu yang orang Probolinggo sendiri yang tahu, yang harus mengembangkan itu. Tugas pemerintah daerah. Tapi kan kita tidak bisa berharap terlalu banyak pada pemerintah daerah. Yang bisa kita harapkan adalah orang-orang yang berkompeten di bidang itu, bergerak mengembangkan Probolinggo bersama-sama pemerintah daerah. Gitu. Okay. Agar bahasa atau dialek Pendalungan Probolinggo bisa semakin cepat berkembang, apa yang bisa dilakukan? Kalau mengembangkan gaya bahasa, dialek, atau apalagi bahasa Pendalungan, karena menurut saya bahasa Pendalungan itu belum ada ya. Yang ada adalah bahasa Jawa. Kalau di Jember itu dialek Jemberan. Probolinggo bisa kita sebut sebagai gaya Probolinggo atau apapun ya, terserah itu kita mau namai apa. Saya tidak terlalu optimis bahwa itu bisa dikembangkan secara maksimal. Akan berkembang secara alamiah. Mengapa tidak berkembang secara optimal? Karena begini, pemerintah daerah Jawa Timur misalnya hanya mempunyai di Perda Jatim yang dianggap sebagai bahasa daerah itu adalah bahasa Jawa dan bahasa Madura. Sehingga orang Banyuwangi yang punya bahasa Osing tidak bisa mengembangkan secara optimal berdasarkan undang-undang karena tidak didukung oleh perundang-undangan itu. Apalagi daerah-daerah lain seperti Probolinggo yang memang tidak punya latar belakang khusus mengenai kebahasaan. Jadi yang bisa kita kembangkan di sana adalah mengembangkan bahasa Jawa, mengembangkan bahasa Madura, dan itu yang diakui secara hukum. Dan masyarakat kalau mau berkembang dengan sendirinya dialek mereka, ya itu kita tunggu saja bagaimana nanti Secara natural ya? Secara natural. Warga Probolinggo ini masih kesulitan merumuskan busana pendalungannya. Apa yang ideal dilakukan? Mengikuti saja proses alkulturasi secara alamiah sampai lahir sendiri karakter busana pendalungan Probolinggo, atau melakukan percepatan dengan langkah-langkah penciptaan yang cenderung top down, Pak? Ya, ada daerah-daerah tertentu yang secara kreatif masyarakatnya menciptakan sendiri. Ada yang memang top down. Mana yang lebih efektif ya tergantung. Ya. Saya memberi contoh misalnya Jakarta. Ya. Jakarta itu dulu sebelum tahun 70-an tidak ada orang yang menyebut dirinya saya orang Betawi. Tidak ada. Di Banyuwangi juga begitu. Menurut penelitian Bernard App itu tidak ada orang Banyuwangi yang menyebut dirinya saya orang Osing. Saya orang Jawa Banyuwangi atau saya Jawa Osing. Itu yang di sana. Nggak ada yang saya Osing yang berbeda sama sekali dengan Jawa. Tapi sekarang kan orang karena top down, karena dibina sedemikian rupa, diagendakan, maka orang Osing menganggap dirinya berbeda dengan Jawa. Saya orang Osing. Sama dengan di Jakarta. Tahun 70-an di bawah Gubernur Ali Sadikin itu, mereka mengkonstruksi dirinya bahwa kita perlu kebudayaan daerah, kita perlu identitas lokal. Lalu mereka menggali, ketemulah Betawi, berdasarkan pertimbangan tertentu. Sebelumnya orang-orang menyebut dirinya saya orang Melayu, yang Kuningan ya Melayu Kuningan, di sini Melayu apa, tergantung daerah.
setelah 70-an mereka menyebut saya orang Betawi. Bahasanya bagaimana? Ya mereka mencari, mengkonstruksi bahasa dialek mereka itu mereka sebut sebagai bahasa Betawi. Wah, perlu perlu busana. Mereka diciptakan. Ini sampai ada busana none abang Jakarta, none Jakarta, busananya seperti itu diciptakan semuanya. Sampai wah ini perlu kuliner khas ini, mereka menggali sampai ketoprak, terus kerak telur, itu semuanya adalah konstruksi. Dan kebudayaan, yang namanya budaya itu tadi, seperti yang saya katakan tadi, budidaya, tidak ada yang tidak by design, semuanya didesain. Kalau tidak didesain itu sebenarnya didesain oleh masyarakat, tetapi berjalan secara evolutif dalam waktu yang sangat panjang. Kalau Probolinggo menunggu punya bahasa sendiri, punya busana sendiri, punya kuliner sendiri, itu menunggu waktu yang sangat lama dan belum tentu tercapai loh itu. Iya. Belum tentu tercapai. Tapi by design, top down misalnya, melalui lomba-lomba, melalui kegiatan sosialisasi yang intensif, seminar-seminar dan sebagainya, itu bisa dilakukan dengan cara yang lebih cepat. Itu bukan hal yang tabu, boleh itu digunakan. Berarti opsi terbaik dari jenengan ini top down ya Pak ya? Jika ingin cepat top down. Jika ingin cepat top down. Dan meskipun top down tapi belum tentu bisa diterima oleh masyarakat loh. Belum bisa. Misalnya nih, saya ambil contoh ekstrim di Jember itu ya, ada tari Labago. Tari Labago itu pemerintah daerah pada waktu itu menganggap kita perlu punya tari daerah. Maka dihadirkanlah Pak Bagong Sudiarjo dari Jogja untuk menciptakan tari, dibantu oleh seniman-seniman Jember, seniman-seniman tari Jember, seniman-seniman musik Jember. Jadilah Labago. Masyarakat tidak serta-merta, itu sudah berapa puluh tahun sampai sekarang, dan masyarakat masih sebagian besar enggan menerima Labago sebagai tari tradisional Jember. Gitu. Jadi dalam hal pengembangan dan penguatan budaya Pendalungan, perlukah dilakukan semacam rekayasa sosial agar terjadi percepatan, atau dibiarkan saja terjadi akulturasi secara alamiah hingga lahir hibridasi dari berbagai aspek, Pak? Ya. Idealnya kita menunggu lama. Masyarakat itu melakukan kreativitasnya masing-masing, nanti berkembang sampai kemudian ketemu. Itu ketika dulu transportasi sulit, dari sana ke sini sulit, komunikasi sulit, itu mereka terkotak sehingga mereka berkembang. Nah sekarang ini pengaruh dipengaruhi, yang ini belum jadi sudah dipengaruhi, belum jadi dipengaruhi lagi sehingga nggak jadi. Maka saya kira yang lebih efektif adalah jika ingin punya desain yang pasti adalah ciptakan, lalu tawarkan, sosialisasikan. Masyarakat bagaimana nih? Setuju nggak? Jika tidak setuju, apanya yang tidak setuju? Apa yang perlu dikreasi lagi, dikembangkan lagi? Itu perlu dialog semacam itu. Tapi harus dilakukan dialog itu. Kalau tidak, ya sulit. Dan harus secara berkelanjutan ya, Pak? Berkelanjutan. Nah sayangnya di pemerintah daerah kita ini, tidak hanya di Probolinggo ya, dimanapun di seluruh Indonesia, kesinambungan berkelanjutan itu jarang terjadi. Ya. Kalau bupati atau wali kotanya ganti, biasanya cenderung saya harus punya kebijakan yang baru. Itu kan kuno, itu yang dulu itu politis, menganggap bahwa itu semata-mata politis. Ya. Padahal kebudayaan tidak bisa seperti itu. Kebudayaan memang perlu didukung oleh langkah-langkah politis, tapi ini butuh waktu yang panjang, dari satu bupati ke bupati berikutnya, dari satu wali kota ke wali kota berikutnya, yang ada kesinambungan itu. Kalau tidak ya nggak akan jadi apa-apa.